Pada suatu hari, di hari yang biasa, kambing Gaya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Fashion! 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 Ada apa, Serigala? Apakah ada kebakaran atau semacamnya? Iya, ada. Hatiku yang terbakar. Itu dia, Fashion. Apa? Aku mengajak Tete, serigala betina yang cantik, pergi kencan, dan dia akhirnya menerima aku. Nanti malam kami akan pergi makan malam. Oh, itu hebat sekali. Ya, bagus. Tapi aku butuh baju baru untuk kencan nanti. Tidak masalah. Aku juga harus buat makanan yang enak. Itu juga tidak masalah. Aku harus terlihat tampan. Nah, itu bisa jadi masalah. Baiklah. Aku hanya bercanda. Sebelum kita memperbaiki penampilanmu, kita harus menyingkirkan bau itu. Bauku? Apa bauku tidak enak? Baumu tidak enak, baumu seperti susu basi. Kau mungkin benar. Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Kambing Gaya punya ide untuk membuat serigala bersih. Ayo, masuk ke dalam danau itu. Aku bilang masuk. Aku akan tunggu di sini. Sekarang waktunya untuk pakai minyak wangi. Oh iya. Sekarang ambil sedikit madu dan sarang lebah. Baiklah, jadi madu tidak berhasil. Kalau begitu kita ambil susu sapi. Kurasa kita bisa gunakan beberapa stroberi. Potong. Hancurkan. Campurkan. Bagus sekali. Sekarang kau sudah siap. Bagaimana penampilanku? Jangan lupa minyak wanginya. Oh, bagus sekali. Kau terlihat hebat. Serigala menemukan tempat yang bagus di hutan dan mempersiapkan pikniknya dengan baik. Dia menunggu Tai-Tai dengan bunga di tangannya. Dan saat dia tiba, tenanglah. Senang bertemu denganmu, Tete. Senang juga bertemu denganmu. Bau apa itu? Stroberi? Serigala tidak wangi seperti stroberi.
Aku bahkan tidak bisa melihatmu. Kau seharusnya merasa malu, serigala. Tapi aku wangi seperti ini untukmu. Apakah kita pakai terlalu banyak? Maaf serigala, aku tidak tahu kalau Tai-Tai suka bau susu basi. Lain kali kita tidak usah pakai minyak wangi, aku janji. Pada zaman dahulu, akan ada sebuah pesta kostum di hutan. Kambing yang paling bergaya sangat bersemangat. Dia ingin menghadiri pesta itu dengan kostum malaikat. Saat dia selesai berpakaian, dia melihat ke cermin dan berkata, Aku memang terlihat seperti malaikat. Aku hebat dalam hal apa saja. Aku bisa apapun. Apa ini? Kau diundang ke pesta kostum akhir pekan ini. Akan ada hadiah menarik untuk tamu yang datang dengan kostum terbaik. Aku suka sekali hadiah. Ya, ya. Ya. serigala jahat mulai menjahit kostum yang unik untuk dipakai di pesta nanti. Dia membuat kostum domba. Jubahnya terbuat dari kapas dan matanya terbuat dari arang. Kostumnya sudah hampir selesai, tapi masih ada satu yang kurang. Dia tidak punya resleting. Aku tidak punya resleting, tapi aku bisa tanya kambing gaya apa dia punya. Saat serigala jahat pergi ke rumah kambing gaya, dia merasa iri dengan kostumnya. Ini yang aku butuhkan. Aku akan ambil resleting ini. Kau tidak beruntung. Ya. Oh, aku jadi ingat. Aku harus membuang resleting yang rusak itu. Di mana resletingnya? Sekarang aku sudah menjadi domba sungguhan. Aku akan sukses di pesta itu. Hari pesta itu akhirnya tiba. Semua menatap kambing gaya saat dia tiba di pesta itu. Serigala jahat sangat kesal saat melihat tamu bersorak gembira saat kambing gaya masuk ke ruangan. Sekarang giliranku. Sekarang mereka akan melihat siapa yang memiliki kostum terbaik. Tada! Tepat di saat itu, polisi datang. Diam semuanya. Telah terjadi perampokan jerami. Ada pencuri di tengah-tengah kita. Aku tidak percaya ini. Pak polisi, siapa pencurinya? Biarkan kami melihat fotonya juga. Apakah kau bercanda? Tangkap dia. Lepaskan aku tidak bersalah. Aku ini serigala. Apa kau tidak bisa lihat itu? Kau bukan serigala. Kau jelas-jelas adalah seekor domba. Jika bukan, coba buktikan. Oh, astaga. Jadi pencuri itu dia berpura-pura menjadi seekor serigala.
Serigala jahat tidak bisa keluar dari kostum karena dia menjahit resleting yang rusak, jadi dia akhirnya ditahan. Seharusnya aku memenangkan hadiah utama itu. Itu hadiahku. Aku mau hadiah itu. Aku serigala. Setelah Rapunzel berhasil menyingkirkan penyihir jahat dan menikah dengan Pangeran Harry, dia hidup bahagia di istana. Tapi penyihir tidak mau menyerah begitu saja setelah kelihatan Rapunzel karena pangeran. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan Rapunzel kembali. Dia adalah milikku. Maka penyihir mulai membuat rencana. Selesai. Ini waktunya untuk memberikan apel beracun ini kepada Rapunzel. Penyihir menyamar sebagai penduduk desa supaya dia bisa masuk ke dalam istana. Dia tidak mengalami kesulitan menipu penjaga dan masuk ke dalam istana. Aku sudah memilih buah yang paling lezat dari kebunku untuk Putri Rapunzel. Aku ingin memberikan ini secara langsung. Hari itu, Rapunzel sedang berjalan-jalan di kebun istana sambil mengagumi bunga warna-warni yang ada di sekitarnya. Kau bunga yang sangat cantik. Kau juga sangat wangi. Selamat siang, Tuan Putri Rapunzel. Halo, kau siapa? Aku adalah penduduk desa miskin yang sangat mengagumimu. Aku bawa buah-buahan untukmu dari kebunku sendiri. Oh, kau baik sekali. Aku ucapkan terima kasih. Penyihir mengambil buah apel beracun dari keranjangnya dan menyerahkannya kepada Rapunzel. Buahku ini sangat istimewa. Silahkan cicipi. Kau pasti akan menyukainya. Benarkah? Baiklah, biar aku coba ini. Ketika Rapunzel makan apel beracun itu, dia langsung jatuh, tidur, dan tiba-tiba dia tidak terlihat. Sekarang aku bisa membawamu pergi dari istana tanpa ketahuan. Penyihir membawa pergi Rapunzel dan pergi tanpa ketahuan siapapun. Dia membawanya pergi jauh ke sebuah rumah di gunung. Di sana dia mengikat kakinya dengan rantai. Apa yang terjadi? Di mana aku? Kau akan tinggal di sini seumur hidupmu. Kau tidak seharusnya menikah dengan Pangeran Harry dan ini akibat perbuatanmu. Oh tidak, kau lagi. Aku mohon lepaskan aku. Melepaskanmu lagi? Tidak akan. Kau milikku. Sebelum penyihir pergi setiap harinya, Rapunzel dipaksa untuk minum ramuan yang akan membuatnya tidak terlihat. Minum ini. Kau harus tetap tidak terlihat sampai aku kembali. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menemukanmu. Ketika dia menangis di tepi jendela, Rapunzel mendengar lagu yang berasal dari luar. Aku tak bisa melihatmu, tapi tangisanmu membuatku sedih. Kau siapa, gadis misterius? Aku Rapunzel. Kau siapa? Aku adalah kepiksi penyanyi. Aku bernyanyi sambil bermain gitar. Tolong aku, tolong. Penyihir jahat itu menahanku di sini. Tentu saja, tapi kenapa aku tidak bisa melihatmu? Karena penyihir itu memaksaku minum ramuan yang membuatku tidak terlihat setiap hari. Jadi tidak ada yang bisa melihatku. Tapi akan sulit untukku bisa membantumu jika aku tidak bisa melihatmu. Aku dirantai. Ramuan yang penyihir itu berikan padaku ada di atas meja. Apa kau bisa melakukan sesuatu? Ya, itu mudah. Kepik langsung masuk ke dalam rumah.
blackberry. Bagus sekali. Dia membuat campuran dengan blackberry dan ramuan itu dan menuang campuran itu ke dalam botol. Selesai. Tidak lagi tebus pandang. Keesokan harinya, sebelum penyihir pergi, dia memaksanya minum ramuan itu lagi. Putri tembus pandang. Ayo minum ini. Penyihir tidak merasa ragu kalau Rapunzel sudah tidak tampak dan dia pun pergi. Kepik, di mana kau? Kau seharusnya membantuku kabur dari sini. Aku di sini. Sekarang aku bisa melihatmu. Berkat kau, aku tidak terlihat. Tapi bagaimana caranya aku bisa melepaskan rantai ini? Aku tahu di mana penyihir itu menyimpan kuncinya. Benarkah? Ya, aku akan bawakan untukmu. Kepik masuk ke dalam rumah dan memanjat ke atas meja dapur. Ini dia. Aku akan ambil. Hore! Selesai. Sekarang kau sudah bebas. Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi kita di mana? Bagaimana caranya aku bisa pulang? Pertanyaan yang bagus. Aku tidak memikirkan itu sama sekali. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di istana, di negara Pangeran Harry. Oh, wow. Itu jauh sekali. Kau tidak mungkin bisa pergi ke sana, apalagi seorang diri. Aku harus pulang. Apakah ada cara lain? Sebenarnya ada satu cara. Bagaimana? Ayo, aku tunjukkan kepadamu. Kepik mengajak Rapunzel ke kandang di belakang rumah. Itu, dia satu-satunya yang bisa membawamu pulang. Seekor unicorn. Cantik sekali. Kepik memberitahunya kalau penyihir itu memperlakukan unicorn dengan buruk dan memaksanya melakukan tugas-tugas berat. Unicorn malang itu juga ingin bisa bebas dari si penyihir. Tapi hanya kau yang bisa membuka talinya. Penyihir itu kejam. Kalau kau menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu. Tentu saja aku akan membantumu. Talinya diikat kencang sekali. Coba kau gunakan kampak di sebelah sana. Wih. Baiklah, kau sudah bebas. Ayo, kita pergi dari sini sebelum penyihir itu kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Tapi tepat di saat itu, penyihir jahat itu datang. Hei, tunggu. Kalian pikir kalian bisa pergi dari sini? Siapa yang melakukan itu? Kepalaku. Sakit. Kau tidak bisa lari dariku. Dia sudah semakin dekat. Ayo lebih cepat lagi. Kau tidak bisa kabur. Tunggu. Tunggu. Setelah mereka berhasil kabur, Rapunzel berterima kasih kepada Kepik atas semua bantuannya. Dia dan unicorn langsung menuju ke istana. Pangeran Harry sangat mengkhawatirkan Rapunzel dan sangat senang saat dia kembali ke istana. Rapunzel tidak mau membiarkan unicorn pergi. Maukah kau tinggal bersamaku? Aku akan merawatmu dengan baik. Kau adalah putri yang sangat baik. Iya, aku mau tinggal bersamamu. Maka kedua teman baik itu hidup bahagia di istana. Pada zaman dahulu kala, Rapunzel hidup bahagia di istana, di mana dia menghabiskan waktunya bersama unicorn miliknya. Unicorn sayang, menurutku ini waktunya untuk memilihkan nama untukmu. Ya, itu akan sangat menyenangkan. Kau punya ide nama yang cocok untukku? Kau sudah menyelamatkanku dari penyihir itu. Bagaimana kalau Hero? Bagaimana menurutmu? Sepertinya itu cocok untukku. Aku suka nama itu. Cuaca hari ini sangat indah. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan, Hero? Ide yang sangat bagus, Tuan Putri. Ayo. Rapunzel dan Hero pergi jalan-jalan ke wilayah pedesaan yang indah. Ini indah sekali.
Apa kau bisa mencium wangi bunga-bunga musim semi? Ya, tapi aku melihat ada awan gelap di sana. Kelihatannya akan turun hujan. Kelihatannya memang akan turun hujan. Tapi itu tidak merusak semangat Rapunzel. Biarkan saja, hujan musim semi sangat menyenangkan. Kemudian saat hujan berhenti, matahari kembali muncul. Rapunzel terkejut dengan apa yang ia lihat. Kau lihat itu, Hiro? Pelangi itu sangat indah ya? Ya, itu sangat indah. Oh, aku senang sekali bisa melewatinya. Kita bisa mencobanya, pegangan yang erat. Hiro berlari dengan Rapunzel di punggungnya. Mereka berhasil melewati bagian bawah pelangi. Dan tiba-tiba, mereka mendapati diri mereka di dunia yang berbeda. Wow, tempat apa ini? Dan di mana kita? Aku tahu, itu pasti negeri peri pelangi. Aku pernah dengar kisah mereka dari nenek moyangku. Tapi, kenapa wajah-wajah mereka tidak tampak gembira? Bahkan ada beberapa yang menangis. Aku tidak mengerti. Ayo kita tanya pada pria tua itu. Maaf, bisakah kau beritahu kami kenapa semua orang di desa ini tampak sedih? Itu sangat menyedihkan. Kami tidak bisa merasa bahagia lagi. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami. Pria tua itu menjelaskan ada seorang penyihir dari negeri kegelapan sudah menyihir putri mereka menjadi tanaman. Jika mereka tidak bisa mematahkan sihir itu, putri selamanya akan menjadi tumbuhan. Itu sebabnya semua orang di desa ini sangat sedih. Aku minta maaf harus mendengar itu. Di mana putrimu? Mungkin kami bisa membantunya. Ikut aku. Peramal mengajak Rapunzel dan Hiro ke tanaman di samping rumah. Ini adalah putri kami. Namanya adalah tanaman yang menangis karena dia tidak pernah berhenti menangis. Apa kau pernah bertanya atau mencari tahu jika ada cara untuk memperbaiki semua ini? Pria tua itu menjelaskan untuk bisa mematahkan sihir itu, mereka harus mengambil bola kristal ajaib milik si penyihir. Jika cahaya dari bola kristal itu disorotkan ke tanaman ini, maka mantra sihirnya akan lenyap dan putri akan kembali seperti semula. Hiro, bagaimana kalau kita pergi mencari bola kristal ajaib itu dan membawa kembali ke desa? Ya, ayo kita lakukan itu. Aku sudah tidak tahan mendengar kekejaman penyihir itu. Pria tua sangat senang mendengar itu. Aku akan ikut kalian. Aku punya kekuatan sihir yang bisa melindungimu dari si penyihir jahat. Apa kau tukang sihir? Aku ini peramal. Aku tahu tentang sihir. Tapi aku tidak bisa menghadapi penyihir itu sendirian karena aku sudah tua. Baiklah, ayo kita pergi. Mereka naik ke punggung Hiro dan pergi menuju istana penyihir. Tapi mereka tidak menyadari kalau ada sepasang mata jahat mengawasi mereka. Berani sekali mereka memasuki negeri kegelapanku. Ketika mereka tiba di istana, peramal menyerahkan sebuah cermin kepada Rapunzel. Ini adalah cermin ajaib dan bisa melindungimu dari sihir jahat si penyihir. Hiro, kau tunggu kami di sini. Hati-hati, Rapunzel. Kau berani memasuki istanaku, ha? Jika kau ingin bermain seperti ini, baiklah, kita lihat saja nanti. Kelelawar! Itu adalah sambutan selamat datang dari si penyihir. Tapi semua kelelawar itu tidak akan suka bubuk ini. Kita harus pergi ke menara itu. Bola kristal ajaibnya ada di sana. Ayo! Rapunzel dan peramal menuju ke tangga batu. Jadi kau ingin mengambil bola kristal ajaibku? Ayo, coba saja kalau bisa. Oh, peramal, hati-hati. Aku mendapatkanmu. Ayo kita coba. Terima kasih, gadis pemberani.
Kali ini penyihir itu muncul di hadapan Rapunzel dan tiba-tiba dia berubah menjadi naga dengan nafas api. Aku akan mengganggumu. Gunakan cermin itu. Oh, tidak. Aku terbakar. Cepat ambil, itu bola kristal ajaibnya. Ambillah. Rapunzel langsung lari dan mengambil bola kristal ajaib. Sudah selesai, kita bisa pergi sekarang. Dan peramal langsung pergi ke halaman dan naik ke punggung Hiro yang sudah menunggu mereka. Kalau kalian berhasil dapat bola kristalnya, bagus sekali. Ayo kita pergi dari sini. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Lepaskan aku. Tolong. Kau sendiri yang minta penyihir jahat. Terima ini. Ayo Hiro, bawa kami pergi dari sini. Lihat saja nanti. Jangan lari. Aku akan menghancurkanmu. Sementara penyihir berteriak marah kepada mereka, para pahlawan kita berhasil lari dan kembali ke desa peri bersama dengan bola kristal itu. Sekarang kita bisa mengubah putri kembali seperti semula. Ya, berhasil. Ketika tanaman menangis itu perlahan-lahan kembali menjadi putri yang cantik. Hal yang tidak diharapkan terjadi. Wow, bola ajaibnya pecah. Penyihir itu tidak akan bisa menyihir apapun lagi. Putri kita sudah kembali. Hore! Lihat itu, Hiro. Putri itu sangat cantik, secantik peri. Dengan gembira, para peri mengelilingi putri mereka. Hidup Tuan Putri! Hidup Tuan Putri! Tanpa kalian, kami tidak akan bisa mendapatkan putri kami kembali. Kami sangat berterima kasih. Peramal memberitahu putri apa yang terjadi. Putri peri pun mengucapkan terima kasih kepada Rapunzel dan Hiro. Kami sangat senang kau berhasil melenyapkan sihir itu. Kami sangat senang bertemu dengan kalian. Selamat tinggal. Kemudian, Rapunzel dan Hiro pergi pulang dengan hati gembira karena sudah berhasil menyelamatkan sang putri.